Kasus pembunuhan sadis seringkali melibatkan anak atau remaja yang menjadi salah satu korban yang dibantai pelaku kejahatan. Seperti pada kasus ini contohnya. Kasus pembunuhan Sylvia Likens adalah kasus pembunuhan paling kelam sepanjang sejarah di Indiana, Amerika pada tahun 1965. Lahir pada 3 Januari 1949, ia merupakan gadis cantik asal Amerika bagian Indiana. Gadis muda berbaras cantik ini menjadi korban penyiksaan oleh Gertrude Benishevsky, yaitu pengasuhnya sendiri hingga meregang nyawa. Dalam aksinya itu, Gertrude dibantu ketujuh anaknya, yaitu Paula, Stephanie, John, Mary, Shirley, James, dan Dennis, yang juga ikut serta dalam menyiksa gadis malang ini. Sylvia lahir dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai penjaga stand karnival sirkus. Hal itulah yang membuat mereka itu sibuk dan harus berpindah-pindah tempat. Lantaran kesibukannya itu, orang tua Sylvia memutuskan untuk menitipkan Sylvia dan adiknya Jenny pada keluarga Gertrude. Kenapa ke keluarga Gertrude? Mungkin karena melihat kedekatan kedua putrinya dengan anak-anak Gertrude, mereka pun percaya bahwa akan baik-baik saja. Oh iya, tambahan nih, Gertrude merupakan seorang janda. Dirinya kesulitan dalam masalah ekonomi untuk biaya kebutuhan ketujuh anaknya. Mengingat dirinya yang hanya bekerja sebagai buruh setrika, itu merasa kurang untuk membiayai ketujuh anaknya. Makanya ia mau menerima tawaran ayah Sylvia untuk merawat kedua anaknya dengan imbalan $20 per minggu. Awalnya biasa-biasa saja, mereka terlihat akrab. Makan bersama, bermain bersama, pergi ke gereja bersama tanpa ada masalah apapun. Hingga pada suatu ketika, pengiriman uang dari ayah Sylvia terlambat. Dirinya frustasi karena persediaan uangnya mulai menipis. Dan ini adalah awal mula dari bencana itu. Merasa kesal dan marah karena pengiriman uangnya terlambat, Gertrude melampiaskan kemarahan itu kepada Sylvia dan Jenny. Gertrude pun menghukum mereka dengan cara mencambuk punggung mereka. Padahal di keesokan harinya, cek itu sudah datang dan tiba di tangan Gertrude. Masalah-masalah pun berdatangan. Di hari berikutnya, putri Gertrude, yaitu Paula, menuduh Sylvia mencemarkan nama baik di sekolahnya. Gertrude yang mendengar hal itu terpancing emosinya. Dirinya membiarkan Paula memukul Sylvia di depan anak-anak yang lain. Tak berhenti di sana. Di hari yang lain, Gertrude melihat Sylvia diantarkan teman lelakinya. Wanita itu pun marah dan menuduh Sylvia wanita tidak baik dan memaki-makinya dengan kata-kata kotor. Tidak sampai di situ, Gertrude menyuruh Sylvia memasukkan botol soda ke dalam, anusnya. Kekejaman pun semakin menjadi. Gertrude menyuruh kedua putranya untuk melempar Sylvia ke basement. Sylvia pun terpingsan lantaran dilempar dari lantai atas dan tubuhnya pun mengalami banyak patah tulang. Sylvia dibiarkan begitu saja di basement selama berhari-hari. Gertrude juga membuat kabar bohong kepada warga sekitar agar tidak curiga. Dirinya bercerita bahwa Sylvia dikirimkan ke luar kota karena sering membuat gaduh dan berkelahi dengan anak-anaknya. Saat tubuh Sylvia yang lemah karena tidak diberi makan dan minum, anak-anak Gertrude berulah dengan membawa teman-temannya untuk ikut menyiksa dirinya. Tubuh Sylvia ditendang, dipukul dengan gagang sapu, ditonjok, dan tubuhnya dijadikan sebagai asbak rokok. Di tubuh Sylvia ditemukan 100 lebih bekas suntan rokok. Selain itu, banyak lapisan kulit yang mengelupas. Parahnya lagi, di perut Sylvia ditemukan kata-kata yang dibuat dengan jarum panas bertuliskan "I am a prostitute and proud of it". Tulisan itu dibuat oleh Gertrude yang dibantu oleh Ricky Hobbs, tetangganya yang sudah termakan berita bohong tentang Sylvia. Jadi, Richard Stanhope ini atau Ricky Hobbs ini sebenarnya menyukai Sylvia. Namun Gertrude menceritakan hal bohong. Kalau Sylvia ini wanita tidak baik dan sering jalan dengan lelaki lain. Ricky pun terpancing emosinya dan merasa sakit hati. Makanya jadi mau ikut-ikutan menyiksa gadis malang ini. Karena sudah terlalu lemah dan sudah tidak sanggup dengan siksaan ini, Sylvia akhirnya menyerah dan meninggal dunia. Stephanie Benishevsky menyadari bahwa Sylvia tidak bernapas lagi. Ia sempat berusaha memberikan pertolongan, namun sayang hal itu sia-sia. Pihak kepolisian sempat dibingungkan oleh penjelasan Gertrude.
bahwa Sylvia telah disiksa dan diperkosa oleh sekelompok anak laki-laki. Walau telah menciptakan skenario palsu, polisi akhirnya berhasil mendapatkan informasi yang valid setelah adiknya Sylvia, Jenny, meminta polisi untuk mengeluarkan dirinya dari rumah Gertrude. Polisi pun menangkap Gertrude dan seluruh anak-anaknya dan teman-teman anaknya. Anak-anak Gertrude diprioritaskan sebagai pelaku utama pembantaian terhadap Sylvia. Gertrude divonis hukuman seumur hidup dengan tuduhan kekerasan dan pembunuhan pada anak tingkat 1. Sedangkan anak-anaknya diadili dengan hukuman masing-masing 2 tahun penjara. John Beniszewski, anak bungsu Gertrude, menjadi napi paling muda sepanjang sejarah penjara Indiana. 56 tahun pun berlalu, namun kisah tragis ini masih menghantui warga Indiana. Mungkin mereka masih tidak habis pikir mengapa Gertrude dan anak-anaknya bisa sekejam itu. Rumah bekas penyiksaan ini kini sudah diratakan dan kini dijadikan sebuah tempat parkir sebuah gereja. Dan tidak jauh dari situ terdapat monumen Sylvia Lyken yang dibuat oleh warga sekitar untuk mengenang Sylvia Lyken atau korban pembantaian yang kejam dan bentuk simbolis rasa penghormatan warga sekitar. Sungguh kelam, bukan? Bagaimana menurut kalian tindakan Gertrude dan anak-anaknya ini? Tulis di komentar. Untuk kalian yang menyukai video ini, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar terus bisa mengikuti video-video selanjutnya dari Guyon-Guyon Tangis. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi dengan cerita misteri selanjutnya.